Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita ulas lebih lanjut bagaimana posisi market di hari ini, kembali kami ajak Anda untuk bisa bergabung melalui WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif untuk bisa menanyakan seputar portofolio investasi Anda dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kami di hari ini. Dan langsung saja saya sapa Bapak Andri Zakaria Siregar selaku Head of Technical Analyst BNI Sekuritas yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Fajar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa, sehat selalu ya Pak Andri ya. Pak Andri, ini sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan sejumlah emiten begitu ya, saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan pergerakan market terutama indeks harga saham gabungan di hari ini yang akhirnya maksud kami berhenti di teritori negatif setelah kemarin 3 hari berturut-turut mencatatkan penguatan. Apa yang menjadi catatan di hari ini Pak Andri? Ya kalau dilihat memang secara teknikal pun juga sudah overbought ya, rata-rata sudah mahal untuk daily chart hariannya, dan juga melihat dari sentimen globalnya pun juga Asia pun juga profit taking, Wall Street pun juga profit taking terutama di saham-saham blue chipnya, dan juga indeks kita juga mendapat rejection ya di level psikologis 5.500. Jadi saya pikir wajar ada take profit dulu ya sebelum nanti menguat lagi ya. Oke, ada indikasi overbought di sana, kemudian juga ada rejection tadi di 5.500. Jadi koreksinya masih cukup sehat di hari ini, Pak Andri? Ya kalau dilihat memang seharusnya besok juga masih ada koreksi, tapi kalau saya lihat ya koreksi masih normal ya, karena kan kenaikannya kemarin kan terlalu cepat ya. Indeks kita naik 8%, ya, dibantu oleh investor asing kemarin net buy sampai dengan lebih dari 5 triliun. Jadi artinya investor lokal kalau saya lihat sudah banyak melakukan aksi profit taking dari antara 5.400 sampai 5.500. Jadi kalau seperti ini kalau lihat ya asing pun hari ini pun masih buy. Jadi secara keseluruhan sih masih trennya masih up. Pertama ini kan mau menjelang akhir November dan juga Desember ini biasanya kan ada sentimen window dressing. Ya, saya pikir ini masih memberikan momentum beli ya. Cuman hari ini mungkin agak selektif ya, mungkin agak rotasi ya, mungkin pembelian penjualan di saham-saham yang blue chip terutama di perbankan, dan juga kemarin infrastruktur yang sudah terlalu mahal untuk jangka pendeknya di switching ke saham-saham yang murah, teman di lapis kedua, lapis ketiga, gitu, Mas. Oke, jadi ada switching di sana, begitu dari beberapa saham blue chips yang dianggap sudah terlalu mahal. Nah, tadi Anda juga menyebutkan Pak Andri, hari ini memang market kita masih diwarnai oleh net buy dari foreign investor, begitu ya. Ini di pasar reguler tercatat 371 miliar rupiah. Tapi apakah net buy ini memang masih belum mampu untuk mengangkat indeks kita kembali di zona hijau di hari ini, sehingga akhirnya harus berakhir di teritori negatif, Pak Andri? Ya, kalau dilihat pun juga konsentrasinya net buy hari ini pun juga tidak terlalu relatif kecil ya dibandingkan 2 hari lalu, dan juga hari Senin dan Selasa, Rabu pun juga trennya kan sempat 200 miliar, 500, dan sekarang cuma 200. Jadi artinya trennya sudah mulai menyusut. Jadi artinya kecenderungan asing pun kalau saya lihat lebih ke saham selektif ya, mungkin ke saham-saham mungkin seperti kayak Garuda, yang mungkin juga Kroto Steel yang second liner ya. Terus juga mungkin ada beberapa saham di perbankan, contohnya ada telekomunikasi dan juga contoh perbankan misalnya BCA dan juga DBRI. Tapi kalau saya lihat amount-nya masih relatif kecil ya. Oke, masih relatif kecil begitu ya guyuran dari net buy asing di hari ini. Di mana berdasarkan data, pemirsa, ini ada Astra International tercatat net buy 170 miliar, Telkom, Bank Sentral Asia, SMGR, Cepin, dan juga sejumlah saham lainnya. Sementara tadi Anda juga menyebutkan Pak Andri ada rejection di 5.500. Apakah kemudian memang dalam jangka waktu dekat indeks kita memang masih harus belum bisa begitu ya untuk menembus level 5.500, atau mungkin memang membutuhkan jangka waktu yang agak lebih panjang lagi? Nah, kalau dari siklusnya sendiri sih pertengahan bulan ini memang kurang bagus ya, karena juga besok kita akan menghadapi sejumlah data, ada current account juga, jadi wajar hari ini profit taking karena prediksinya current account kita di kuartal 3 ini negatif 2,8 miliar dolar. Ini sedikit membaik dari kuartal 2. Jadi dan juga nanti Senin pun juga ada data trade balance. Jadi artinya menjelang data current account dan juga trade balance ini kita melihat dampak dari pandemi COVID ini. Jadi kalau misalnya ekonomi membaik, ya mungkin pasar akan melakukan aksi beli lagi. Tapi kalau misalnya setelah main data GDP-nya ternyata sesuai ekspektasi, jadi saya pikir juga ke pasar untuk sementara ini take profit dulu sampai nanti baru akan memburu lagi kalau melihat nanti hari Senin datanya antara Jumat Senin ini apakah bagus. Kalau bagus kemungkinan market akan buyback lagi saham blue chip. Tapi kalau misalnya di bawah ekspektasi, ya mungkinan
ada sedikit profit taking, tapi secara normal sih emang range supply Indonesia di indeks sendiri masih 5.400 sampai 5.600 sih. Jadi sekarang ini masih tengah-tengah, supply areanya di 5.400 sampai 5.600. Oke, tapi bagaimana kemudian dengan target akhir tahun sendiri Pak Andri, terutama dari BNI Sekuritas hingga akhir 2020? Ya kalau kita sih masih on track ya, kita juga nggak kaget dengan kondisi sekarang ini November ini naik. Emang target kita di BNI Sekuritas untuk yang teknikalnya kita targetnya masih 5850 untuk closingnya ya. Ya, jadi range-nya antara 5.550 sampai 5.875 untuk akhir tahun. Sementara kalau dari target dari fundamental dari analisis equity kita 5.550. Jadi artinya ya tidak jauh lah antara 55 sampai dengan 58 ya. Jadi ya seperti 5.550, 5.875 range yang masih mungkin untuk dicapai oleh indeks harga saham gabungan hingga akhir tahun 2020. Tapi saya ingin tanyakan sedikit juga Pak Andri, ini melihat kemarin market kita responnya sangat positif begitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Apakah kemudian memang pelaku pasar ini memberikan respon yang luar biasa terutama dari sentimen global atau justru sentimen domestik yang kemarin masih cukup positif mengingat tadi beberapa data ekonomi saja masih kita tunggu sampai dengan saat ini? Ya, sebenarnya sih kenapa kita bisa naik 8% ya. Sebenarnya kita termasuk yang lagging di Asia. Di indeks kita masuk yang lagging juga di Wall Street ya. Wall Street year to date masih positif di Nasdaq maupun di S&P 500 maupun di Dow Jones Industrial. Jadi artinya juga kita lihat juga Nikkei, Hang Seng, Jepang, Singapura pun juga ternyata lebih baik kondisinya dibandingkan Indonesia nih. Bahkan dengan Shanghai pun kan positif. Jadi artinya kita tuh sebenarnya mengejar ketinggalan yang sudah terjadi di market selama 6 bulan ini. Setelah COVID sudah di bottomnya bulan Maret sampai sekarang ini. Jadi pelaku pasar saya pikir tidak terlalu pengaruh dengan kemarin yang isu Pfizer. Ya, jadi kecenderungan sih asing memburu karena sekarang ini kan ada ketidakpastian mengenai Pilpres di Amerika hasilnya. Jadi setidaknya asing mulai memburu saham-saham di emerging market dan ini yang mendorong juga rupiah terkuat sampai dengan level sejak Februari ya 2020 ini. Oke, emerging market menjadi buruan seiring tadi tidak adanya kepastian di beberapa waktu lalu dari Pilpres Amerika dan juga ada indikasi lagging begitu ya yang ini berarti mengejar ketertinggalan dari bursa-bursa lainnya termasuk di regional Asia. Baik, Pak Andri ini sudah ada pemirsa yang menelpon, sudah masuk bersama kami sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo sore. Oke, sepertinya terputus Pak Andri. Tadi sudah ada penelpon yang masuk. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini melihat kondisi indeks harga saham gabungan kita yang hari ini terkoreksi 0,92%, tapi data terakhir 1 bulan, kemudian 3 bulan hingga 6 bulan terakhir sepertinya cukup positif begitu ya. Bahkan dalam 6 bulan IHSG sudah naik 20,95%. Apakah kemudian ini juga lagi-lagi mendukung optimisme yang tadi juga sudah Anda sampaikan bahwa data-data atau indikasi dari indeksnya sendiri sudah cukup positif? Ya, sebenarnya banyak sentimen positif juga karena kan kita lihat untuk kemarin pun seperti kita live juga di sini juga emang September itu selalu jadi bottom ya. Jadi September jadi kita buy-nya di Oktober sampai dengan hold sampai dengan Desember ini masih terjadi di polanya dalam 5 tahun terakhir ini. Tapi kalau saya lihat sih emang seharusnya indeks kita tuh masih relatif murah ya dengan harga sekarang 5.400, 5.500. Kenapa? Kalau kita lihat dengan rupiah sekarang dengan level 14.000 sekarang terendahnya kemarin 13.980. Ini posisinya indeks kita harusnya di atas 58 sampai 6.000. Jadi sekarang dengan kondisi sekarang indeks kita ini relatif under value terhadap rupiah. Jadi artinya saya pikir wajar ya rupiah pun digeber nanti sampai dengan Desember pun sampai di atas 56 sampai dengan 58 ya karena menyesuaikan dari inflow yang ada sekarang masuk yang sudah dicerminkan oleh di dolar rupiah. Jadi saya pikir ya dengan harga saham 5.400 saya pikir murah. Saya pribadi pun akan memburu saham-saham unggulan juga ya karena polanya dan juga kalau kita lihat kita dengan rupiah pun dengan capital inflow ya saya pikir juga seharusnya saat ini sebenarnya indeks kita berada di atas 56 sampai 58 dengan sekarang ini dengan 1.400 saya pikir ya saatnya kita memburu untuk saham-saham yang relatif murah meskipun untuk day to day ya masih ada gejolak dulu ya karena sudah kondisinya sudah mahal ya day to day. Oke.
Jadi memang itu tadi beberapa catatan singkatnya begitu terkait market di hari ini dan saya yakin beberapa dari pemirsa atau mungkin cukup banyak yang kemarin juga sudah merasakan akhirnya profit taking dari kenaikan bursa kita. Apakah kemudian saham-saham perbankan terutama blue chips juga menjadi salah satu sumber profit di beberapa waktu terakhir kemarin, Pak Andri? Kita lihat ini juga tadi sudah kita sampaikan beberapa laporan keuangan yang sudah dirilis dari sejumlah bank besar terutama Bank Buku 4, ada Bank Sentral Asia di sana, BBRI, BMRI, BNI. Ini beberapa sudah merilis laporan keuangan dengan hasil yang sepertinya menunjukkan juga ada perlambatan di sana dari sisi kinerja. Bagaimana kemudian view dari Anda sendiri, Pak Andri, terkait dengan bank-bank Buku 4 terutama dan pergerakan harga sahamnya sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau lihat kita misalnya bermain untuk investasi atau main untuk medium term swing, seharusnya kita jangan melihat laporan keuangan, ya, kecuali laporan keuangannya lebih bagus ekspektasi. Karena sebenarnya pasar sudah mendiskon lemahnya dari kinerja maupun net income maupun juga daripada NPL dari bank dari Buku 4 ya. Jadi artinya, tapi kalau kita lihat ekspektasinya sekarang dengan PSBB transisi sekarang, dengan adanya vaksin, dengan adanya omnibus law, ya, dengan cycle-nya juga lebih bagus sekarang ini karena isu daripada COVID ini, seharusnya time to buy untuk kita menjadi kaya di tahun ini juga bisa panen di tahun mendatang ya, seharusnya tidak alasan untuk investor untuk membeli saham-saham tertentu. Jadi artinya emang tanpa kemarin habis dengan Pilpres pun, Amerika pun juga indeks tetap akan naik karena sentimennya lagi bagus, globalnya pun juga ditambah dengan omnibus law cukup ya, karena kan indeks kita sebenarnya cukup rapuh kenaikannya karena sangat ditopang sangat mengandalkan dan terutama mengandalkan perbankan ya, karena konsumer masih paling murah sekarang di sektornya untuk di Indonesia ini. Jadi artinya kenaikannya sekarang ini ke 5.500 ya. Kenapa tidak 5.000 sekarang ini dengan rupiah tidak di level 5.800? Karena konsumer tidak mendukung kenaikan seperti yang terjadi di saham properti, konstruksi, basic industry dan juga dari mining dan juga perbankan. Jadi 5 sektor yang naik itu tidak diimbangi oleh kenaikan yang ada di sektor konsumer yang bobotnya 30% ke indeks. Makanya indeks kita tidak sekencang seperti di regional maupun di Wall Street. Oke, jadi memang masih ada beberapa sektor yang ketinggalan begitu ya. Meskipun tadi perbankan memang masih menjadi andalan dari indeks harga saham gabungan. Nanti saya coba tanyakan Pak Andri terkait beberapa emiten di perbankan yang masuk dalam top losers di hari ini. Ternyata ini kompak sekali, BRI, BMRI, BBCA, BBNI masuk dalam top losers dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan kita di hari ini. Tapi nanti Pak Andri, usai jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali.